itu dulu gunung, Mas. Gunung katanya orang dulu itu apa dibilang angker ya. Itu digempur belum ada beko, itu tenaga manusia sama buat tempatnya itu yang lama memang. Itu yang barat itu masuk wilayah Mojokerto itu menggempur tebing gunung itu, tapi tebingnya. Kalau yang ikut Malang itu yang timur itu membelah gunung memang. Jadi Pak Buku waktu itu katakan bekerja sebagai ya katakan ikut proyek itu begitu Pak Buku ya. Iya. Dimulai dari awal sampai benar-benar rampung. Iya, sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di Jembatan Cangar, teman-teman, dan kita ini sebenarnya mau ke Malang. Tapi kok melihat jembatan ini rame, jadi saya sempatkan berhenti, teman. Nah, saya akan mengulik sedikit ya, teman, kisah dari Jembatan Cangar ini, dari pembuatannya ya. Jadi jembatan ini dibangun pada tahun 80-an oleh tentara sipur ya. Pada tahun itu dengan bulldozer. Jadi waktu itu ini merupakan sebuah gunung ya, sebuah gunung yang memang dipecah atau didinamit pada waktu itu, teman, untuk menyambungkan antara Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Malang untuk memudahkan terus kemudian untuk melancarkan akses perdagangan atau akses jual beli pada waktu itu, teman, ya, dari Malang Mojokerto. Dan ini rame banget, teman, hari ini. Dan kemarin pas hari apa itu sempat di Tumengan ya, Tumengan atau ruatan oleh ketua adat baik dari Cangar maupun dari Mojokerto. Jadi jalan ini hari ini pagi ini relatif ramai, teman ya, relatif ramai banget. Dan sebenarnya tidak boleh loh ya berhenti di pinggir jalan seperti itu. Ya, karena memang mengingat karena akses jalur ini tuh agak sempit. Jadi mobil kalau lewat, kalau teman-teman itu berhenti di sana itu takutnya mengganggu akses jalan ya, mengganggu akses jalannya, teman-teman. Nah, ramai banget, teman-teman. Nah, parkir ini di samping kanan kiri, teman. Nah, ini ramai banget hari ini, teman-teman. Nah, nanti kita akan coba tanya-tanya saksi bisu ya, saksi bisu atau saksi yang salah satu warga yang ada di Pacet yang dulunya ikut membangun jembatan ini, teman-teman. Nah, ramai banget hari ini. Nah, ini bahkan nggak tahu dari mana aja ini ya, teman-teman ya. Ramai banget tuh. Bahkan nggak boleh sebenarnya, karena di sini sudah ditulis dan ada larangan ya, dilarang foto berhenti di sepanjang jembatan ini, teman. Nah, ini ramai banget. Jadi banyak sekali pengunjung yang datang ke sini, teman. Baik dari luar kota, dalam kota, itu ke sini semua. Nah, ini lembahnya nih. Kemarin sempat ngedrone di sini, teman. Ini tambah ramai banget, ini rombongan dari mana ini, teman ya. Nah, itu ada rombongan dari nggak tahu dari mana itu. Ya, Sobat Cakra Panorama. Jadi kemarin insiden yang kemarin itu yang ada tulisan di sini kayaknya. Di sini. Yang sandal sama rokok itu di sini. Nah,
ini rame banget teman-teman. Ini dibuat FOMO-FOMOan ini ya. Suasana hari ini hari Sabtu. Hari Sabtu tanggal 9 kalau nggak salah. Ya. Masih terus berdatangan teman-teman. Masih terus berdatangan di hari ini. Padahal ya sudah dilarang sih sebenarnya, sudah dilarang. Nah, ini rame banget, teman-teman. Rame banget. Nah, ini kemarin sempat ada selamatan ya, teman-teman. Ada selamatan cok bakal tak zoom, teman-teman. Nah, di sini juga ada sepatu ya, ada sepatu, ada tas, teman-teman. Di bawah sini ada sepatu dan tas. Memang jembatan ini harusnya memang harus diruat ya, diruat, dikasih sajen ya kan, teman-teman. Nah, itu kemarin ini yang ada sajennya, merah-merah itu ya. Kemarin sempat ketua adat dari Sendi maupun dari Cangar sendiri ya. Memang rame ini ya. Dari mana, Dek? Dari mana? Malang. Jauh-jauh ke sini. Lihat apa? Penasaran. Oh, viral. Siapa yang viralin nih? Orang nggak jelas. Nggak jelas. Saya yang viralin nggak jelas berarti saya ini. Aduh. Nah, ini. Mau viral. Ini. Oke, teman-teman. Nah, ini ramai banget teman-teman hari ini. Ya, nggak tahu itu dari mana saja tuh. Dan nanti kita akan tanya-tanya warga sekitar ya. Kita tanya warga sekitar, tanya-tanya. Nah, ini yang di sebelah sisi sini nih teman-teman ya. Dulu itu saat pembangunan jembatan ini itu juga memakan beberapa tumbal teman ya. Pada waktu itu dari sipur ya yang meninggal dunia, entah itu kena dinamit atau apa gitu loh teman. Waktu itu ini ramai banget teman. Ya mungkin itu saja ya yang dapat kami sampaikan ya. Nanti untuk lebih lengkapnya teman-teman, untuk keterangannya jembatan ini dibangun tahun berapa atau berapa nanti ada penjelasannya. Nah, ini sebenarnya tidak boleh teman-teman. Kita berhenti di sini karena nanti takutnya mengganggu pengendara lain atau yang lewat tempat ini teman-teman. Ada dua jembatan teman. Ada dua jembatan. Kalau yang ini, di sisi di Cangar, kalau yang satunya itu di Mojokerto. Jadi tempat ini berbatasan langsung antara Kabupaten Mojokerto dan Malang, Batu Malang, teman-teman. Ya teman, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Nanti untuk lebih jelasnya nanti saya akan kasihkan wawancara dengan warga sekitar atau yang pernah menjadi saksi pembuatan dan ikut terlibat dalam pembuatan jembatan ini pada sekitar tahun 80-an. Nah, jadi Pak Bugo, kali ini saya ingin minta keterangan nih, ataupun ceritanya Pak Bugo dulu di waktu dalam pembuatan jembatan Cangar itu seperti apa Pak Bugo? Prosesnya dari timur itu dulu gunung Mas. Gunung katanya orang dulu itu dibilang angker ya. Itu digempur belum ada
beko itu tenaga manusia sama bulldozer. Oh, manual gitu ya. Cuman bulldozer ya. Mm-mm. Kalau malam itu ramainya bangsa-bangsa itu sangat ramai. Maksudnya, Tapi yang didengar itu suaranya. oh jadi di waktu itu Pak Pugu, Waktu ketika itu. malam nih banyak Iya. aktivitas dari makhluk astral di situ, istilahnya Iya. bangsa yang goib lah ngoten Iya. nggih. Bangsa-bangsa itu waktu itu kalau malam ya nangis ya menjerit-jerit itu, tapi nggak tampak. Pada tahun berapa itu Pak? Ya sekitar tahun 85, 86 gitu. Berapa tahun istilahnya atau berapa bulan lamanya membuat jembatan? Jembatan. Pembangunan itu sekitar 1 tahunan. Mm-mm. Tapi proses membuat tempatnya itu yang lama memang. Itu yang barat itu masuk wilayah Mojokerto itu menggempur tebing gunung itu, tapi tebingnya. Kalau yang ikut Malang itu yang timur itu membelah gunung memang. Jadi Pak Pugu waktu itu katakan bekerja sebagai ya katakan ikut proyek itu begitu Pak Pugu ya. Iya. Dimulai dari awal sampai benar-benar rampung. Iya, sampai selesai. Gitu. Terus yang aktivitas katakan aktivitas gaib itu Pak Pugu itu hanya Pak Pugu sendiri saja yang mendengar atau yang lain? Ya banyak teman-temannya. Karena di camp kami itu terletak di sebelah barat jembatan 1. Itu ada campnya. Kebetulan saya menginap di situ sama rekan-rekan kerja itu. Jembatan 1 itu yang masuk wilayah Mojokerto Pak? Iya. Nah, ini kan aku sempat denger nih Iya. cerita Pak Puguh, tapi di belakang layar kemarin-kemarin tuh katanya apa istilahnya ada pesan-pesan khusus begitu dari sesepuh dulu, istilahnya kalau ada sesuatu yang misalkan kecelakaan atau apa begitu, jarang orang sini katakan sampai fatal, Iya. malah orang luar. Itu gimana ceritanya Pak? Ya itu saya cuman katanya. Waktu itu saya masih belum bisa menjajaki itu. Katanya sudah terikat sama perjanjian apa? Astral ya. Gaib. Iya, perjanjian orang astral itu sama waktu membuka lahan jalan ini. Tuh, boleh minta, kan kalau orang masuk kawasan wilayah itu harus permisi dulu, tapi dengan syarat gitu kan. Syaratnya minta tumbal gitu katanya. Tapi boleh, tapi jangan mengambil orang sekitar sini, sekitar Pacet sini. Tapi kan nggak bisa menentukan orang mana-mananya, itu nggak tahu. Tapi memang kalau di telusuri betul kecelakaan bagaimanapun, kalau wilayah Pacet ini sampai telinga hidungnya keluar darah itu nggak meninggal. Kalau asli warga sini. Warga sini separah apapun nggak pernah ada yang meninggal. Tapi kalau orang luar, kecelakaan pasti orang luar, pasti meninggal. waktu pembuatan jembatan itu Pak Pugu, itu dalam pembuatannya begitu ya, Iya. dulu itu normal-normal aja kah atau ada semacam tradisi sesajen atau semacam tumpengan dan sebagainya gitu? Bahkan waktu waktu itu mungkin memakan tumbal atau apa gitu waktu pembuatannya seperti itu Pak, atau ada kurban atau apa gitu misalnya Pak? Nggak pernah ada. Kata-katanya kalau waktu membelah gunung di Cangar itu, yang timur itu yang terjun kan personel tentara sipur. Itu ada korbannya katanya, tapi saya nggak pernah tahu. Karena kalau sipur itu aktivitas, kami nyingkir menjauh dari kawasan itu, karena yang pakai membelah gunung itu bahan peledak, dinamit itu. Iya. Kami nggak berani.
Entah ada korban apa enggak, itu katanya ada, cuma kami kurang tahu gitu. Terus gini Pak, waktu yang Pak Pugu sendiri lihat nih, Iya. dari sesepuh sini pastinya kan ikut terlibat istilahnya orang-orang yang bekerja di situ, seperti kepala proyeknya minta izin dulu ke sesepuh sini. Ada hal seperti itu enggak waktu itu? Kurang tahu. Tapi sesajen-sesajen begitu ada nggak tradisi-tradisi itu dilakukan pada waktu pembuatan itu? Ya sering sekali, Mas. Oh, sering sekali. Sering sekali. Kalau masalah sesajen itu, karena di sini sudah dari dulu itu terkenal hutannya angker, seperti di Kutukan itu. Kutukan apa maksudnya? Kutukan itu Yang kalau orang dagang dulu harus berhenti dulu kasih sesaji. Kutukan sendi itu. Iya, kutukan sendi. Yang Pesugihan ada yang tape jaga itu loh. Pesugihan tape itu ya katanya Pak. Iya, jualan apapun. Kalau bawa sapi, umpamanya sapi, itu harus kasih sesajen uang. Kalau nggak kasih sesaji, nggak laku dagangannya. Itu yang dimaksud dengan jalur kutukan sendi itu. Jalur kutukan di, sendi. Ya di bawahnya ini ya, di bawahnya jembatan kira-kira Iya. berapa kilo, hanya gitu ya Pak? Ya, Pugu ini ya? dekat. Pak, sebelum ada jalan raya ini, saya pernah dengar sejarah itu bahwasanya jalur yang menghubungkan antara Mojokerto dan Batu. Malang itu pada zaman Romusa Pak, atau zaman Belanda itu Pak dulu. Iya. Apakah sudah ada berarti jalan sebelum ada aspal ini yang dibuat oleh Belanda waktu itu? Sudah. Itu tempat orang aktivitas jual beli apa, dagangan dari wilayah Batu kan lewat sini, tapi jalan setapak. Di zaman Belanda dulu ya. Zaman Belanda, zaman Jepang ya. Jadi jalan itu dibuat oleh pekerja paksa Indonesia itu ya? Kurang tahu kalau masalah sejarahnya jalan itu, tapi dari dulu saya kecil itu ada memang. Tapi jalannya nggak di sini, di bawah situ. Tembus sampai Kutukan. Malang. Oh, tembus. Kutukan sendi itu Dan itu sampai ke Malang juga ya Pak ya? juga ya. Tapi memang ada sih ya, ini foto-foto Belanda kuno kan memang ada untuk jalur kunonya. Terus hal-hal yang sering terjadi tapi itu di luar nalar, kalau di wilayah Sendi sendiri sampai ke Cangar itu apa Pak Pugu? Yang Pak Pugu ketahui ini Belum pernah tahu. ada yang sempat orang hilang begitu mungkin di sini dulu. Nggak pernah ada. Dan Sendi sendiri katanya dulu merupakan nama desa. Desa memang dari dulu sampai sekarang itu tetap desa. Cuma pemerintah setempat nggak mengakui. Kalau pusat masih mengakui bahwa desa Sendi itu ada, karena Pacet terdiri dari 21 desa itu, yang satu Sendi ini. Pak, kembali ke jembatan lagi ya Pak ya? Iya ya. Beberapa 1 bulan ini ya, bulan terakhir ini kan sempat viral Pak, Iya. tanggal 31 Maret yang orang gerombolan itu, dan kemarin terakhir itu Pak, apakah itu salah satu memang perjanjian orang-orang dulu dengan makhluk astral Pak, gitu, Pak? Bisa juga. Karena sudah lama ini nggak ada korban. Kok tiba-tiba di Cangar itu beruntun sampai sebulan 2 kali. belum Kami- 1 bulan bahkan. Iya, bahkan belum 1 bulan. Berselang 23 hari mungkin. Iya betul. Tanggal Iya. 31, kemarin tanggal 23. Iya. Jadi masih ada kaitannya dengan sejarah masa lalu ya, orang-orang perjanjian orang-orang dulu ya Pak ya. Mungkin, tapi saya juga nggak berani memastikan. Karena sudah lama nggak ada korban di jalan sini, mungkin juga sih. Waktu Pak Pugu dulu nih, waktu mendengar ya, ada banyak sekali suara-suara aktivitas yang ramai banget di situ, tapi itu aktivitas gaib begitu Pak Pugu. Kalau dari Pak Pugu sendiri itu di tempat tersebut itu merupakan pusatnya gaib kah atau gimana Pak? Bisa juga Mas, karena dari dulu itu jalannya kan bukan di situ. Dulu itu di utaranya gunung itu, di
tikuan yang di timurnya jembatan itu ke utara, belok kanan dapat sebelahnya gunung itu. Dan itu ada kunjungan kerja dari Malang itu, mobilnya pengunjung itu jatuh orang 7, berisi orang 7 jatuh di air terjun Watuwondo itu. Berarti di sekitar jembatan itu juga, Pak? Iya, di sebelahnya itu. Itu jembatan itu sudah selesai atau belum waktu kunjungan kerja? Belum dibangun. Belum dibangun. Iya, masih kunjungan kerja. Jalan ini layak apa enggak? Mungkin. Kalau jadi yang utara itu jalannya agak landai sebetulnya. Cuma belum jadi sudah makan korban. 7 orang grup pengunjung itu. Dari dinas terkait waktu itu. Dinas terkait, iya. Sehingga dialihkan begitu jalannya. Terus permintaan wilayah Malang mungkin dialihkan biar nggak bahaya. ke jembatan yang saat ini, Yang begitu sekarang. jalur yang saat ini, begitu ya. Di tahun 85-an itu, Pak ya. Jadi sebelum jembatan dibangun itu. Iya, sekitar itu. Jadi Pak Pugu itu waktu itu ya di sana juga, Pak, waktu pembangunan ya. Dari awal sampai akhir berarti Pak Pugu. Iya. Sekitar 1 tahun baru selesai. Dan Ya sekitar segitulah, Mas. 2 jembatan itu, Pak, 1 tahun. 2 jembatan. Nah, harapannya nih dari Pak Pugu sendiri nih, mungkin ada pesan begitu bagi pengendara, karena Pak Pugu di sini kan yang lebih banyak mengetahui nih jalur-jalur mana yang angker, jalur-jalur mana yang kutukan dan sebagainya yang hubungannya dengan gaib. Kalau dari Pak Pugu sendiri nih, pesannya nih untuk pengendara ataupun orang-orang yang dari luar yang ingin berkunjung ke sini apa, Pak Pugu? Iya. Kalau pengunjung dari luar silahkan saja. Cuma ini ya memang viralnya itu jalan sini tuh angker ya. Sebetulnya tidak, kurang hati-hatinya masyarakat sendiri yang memakai jalan itu. Ya minimal berdoalah kalau mau jalan itu. Pak, jadi sepanjang tahun ini, Pak, Iya. kita melihat itu dari bawah itu di tempat pembuangan apa yang dipotong-potong dari buahnya itu, Pak, yang kemarin itu. Iya. Terus yang di atas kemarin juga yang Wanita cantik itu. wanita cantik yang dari Kediri itu, terus kemudian Iya. longsor itu, Pak, longsor yang mobil Innova sama pickup itu berapa Sama pickup. orang itu, Pak? Apakah masih ada kaitannya dengan penunggu dari gunung ini, Pak, atau Wah. alas ini? Ya nggak bisa memastikan, Mas, karena Karena Ya, kita tadi juga ya, beda alam, kurang ya. kehati-hatian begitu ya Pak Pugu ya. Iya. Tapi yang jelas mungkin kalau punya masalah, cari tempat yang benar-benar menyelesaikan masalah. Ya, benar. Jangan di tempat-tempat angker, Mas. Iya. Pak Pugu ya. Pastinya kan akan ada keterlibatan bangsa-bangsa jin itu. Iya, kalau saya lihat di TikTok itu kan katanya kalah dengan rayuan setan itu, yang dimunculkan setan, entah bagaimana kalah-kalahnya itu kurang tahu saya. Berarti dari pengalaman Pak Pugu sendiri, Iya. bahwasanya di jembatan itu secara astralnya nih, secara gaibnya memang pusatnya istilahnya kerajaan gaibnya ataupun aktivitas yang lebih ekstrim begitu Pak Pugu ya. Memang ada, Mas, tapi anak sekarang kan kalau dibilangin masalah itu menyepelekan karena ini tanah Jawa, Mas, bukan negara Islam ya. Negara Indonesia ini tanah Jawa, macam-macam Fenomena kepercayaannya. Iya. Jadi kalau dibilangi orang yang sudah tempat di sini itu, saya haraplah untuk percaya sedikit aja. Itu pun untuk keselamatan mereka sendiri. Kan sudah sering sini kalau sudah berhenti, Mas, mau dihentikan dulu, remnya didinginkan dulu. Oh, nggak apa-apa, motornya baru, nyepelekan gitu namanya. Akhirnya ngeblong. Iya. Itu sudah sering, Mas. Oke Pak Pugu, terima kasih atas obrolannya. Dan kita saat ini
ngobrolnya di rumahnya Pak Bugo, sekaligus ada warungnya nih. Iya. Iya Pak Bugo Iya. ya. Ini warung apa namanya Pak Bugo? Warung Barokah. Warung Barokah. Bagi pengunjung yang mau main-main ke sini, silahkan kalau mau mampir ke Warung Barokah sini. Warung